Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan rasa bahagia saya yang sangat mendalam sekali malam ini bisa berbincang-bincang dengan Pak Beben, atau Pak Beben Jas. Ya, insyaallah nanti kita bisa ketemu fisik lah, insyaallah kalau sudah COVID-nya udah habis ini. Amin. Jadi memang pertanyaan Pak Afkan memang betul bahwa disekulerkan tuh artinya bahwa musik itu berada di luar wilayah agama. Bahkan bukan sekedar ditaruh di luar wilayah agama, bahkan dimusuhi. Artinya diharamkan. Dan masih banyak umat Islam yang mengharamkan musik itu. Jadi ketika ditanya bagaimana hukumnya gitar, main gitar, mereka menjawab begini, Nabi Muhammad main gitar enggak? Enggak, ya berarti enggak boleh. Piano gimana? Dia dulu pada zaman Nabi dari piano belum. Nabi main piano enggak? Enggak boleh. Setelah segala macam jenis alat musik ini ditanya, akhirnya kepada gending gitar. Ini gong di mana? Oh ada. Nabi Muhammad pernah menyuruh seseorang ketika dia kondangan sama sahabat yang hajatan, kemudian di situ sepi, nggak ada keramaian. Kata Nabi, kenapa kau pengantin kau sepi begini? Coba dipukul gendangnya gitu. Nah berarti kalau gendang boleh. Gitu. Boleh. Jadi standarnya itu adalah kebenaran agama itu adalah yang diimplementasikan oleh Nabi dan sahabatnya pada abad ke-7. Semacam itu. Sampai ketika kita nanya kalau cebok pakai tisu gimana? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah pakai tisu. Jadi yang bisa pakai apa? Pakai batu. Jadi artinya otaknya dapat ke-7, kakinya sudah dapat ke-21 tercabik-cabik. Dan saya sendiri mengalami sebagai korban juga. Ketika saya ingin mengembangkan bakat saya dalam musik ini, ya saya pernah beli gitar 2 kali dan dua-duanya dipecahin. Karena haram kan gitu. Beli suling juga dipecahin juga. Ya sampai sekarang ya sudahlah, udah lewat waktunya lah begitu. Jadi begitulah kira-kira bahwa saya sangat setuju sekali dengan Pak Beben bahwa musik pada awalnya itu hanya boleh dimainkan oleh orang-orang suci, para tokoh agama, atau kasta-kasta di atas seperti Brahma dan sebagainya. Karena memang seperti itu, saya ingin sekedar bukan merespon ya, hanya berikan catatan kaki aja. Catatan kaki itu tulisannya kecil-kecil Pak Beben, dan di bawah gitu. Iya. Bahwa memang pada awalnya musik itu dimainkan atau tempatnya itu adalah di kuil-kuil, di tempat-tempat peribadatan, di sinagog dan sebagainya. Jadi orang lain masih boleh. Itu awalnya musik itu sebagai lambang kesucian juga. Karena dengan tapi bukan musik aja ya dengan seni suaranya, musiknya, sendera tarinya, itu semuanya untuk mendukung kekhusyuan seseorang untuk beribadah kepada Tuhannya. Itu kalau kita melihat dari kaca antropologi musik seperti itu. Nah kemudian begitu musik itu dibawa keluar dari tempat peribadatan, disitulah mulai musik itu berkembang. Saya nggak tahu persis pertama kali apa yang munculnya, apa jazz dulu, pop dulu, saya nggak tahu lah. Tapi yang penting sejak dia keluar, baru musik berkembang, bervariasi, ya. Ada yang ke arah jazz, ada yang pop, ada yang country, ada dan sebagainya. Sampai sekarang ada dangdut, ada keroncong dan sebagainya. Itu karena keluar dari tempat-tempat ibadah tadi itu. Jadi musik pada awalnya sebagai sesuatu yang sakral, tetapi kemudian umat Islam pada zaman kemundurannya itu memusuhi musik. Padahal ketika umat Islam membangun peradaban di Cordoba, itu banyak orang dari Inggris, Prancis belajar musik sama orang Islam kok di Cordoba. Tapi sekarang umat Islamnya mengharamkan
musik dianggapnya musik menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Nah itu, ya nggak tahu lah alasannya apa ya, karena Nabi tidak bermusik. Ya itu alasannya karena Nabi tidak menggunakan tisu, berarti nggak boleh pakai batu aja gitu sebenarnya itu. Kemudian juga Pak Eben, bahwa ekspresi keharmonisan yang luar biasa dalam musik ini semua orang tidak bisa mengingkarinya. Kemudian spiritual musik bagi jiwa itu sangat penting untuk meredam emosi yang sedang labil ya. Jadi musik-musik, terutama musik-musik religi ya, atau musik umum lah. Saya memperhatikan, bukan hanya memperhatikan sambil lalu aja. Di setiap keluarga ketika ada kegemaran atau sebagai penikmat, bukan tidak bisa sebagai musisi ya, seorang yang menikmati musik juga kita sebut sebagai orang musisi juga yang menikmati itu. Itu berbeda dengan keluarga yang sama sekali tidak pernah mendengarkan musik. Kasar ya. Orang yang telinganya tidak mendengarkan musik itu perasaannya kasar sekali ya. Jadi orang-orang yang mengharam-haramkan musik itu sensitivitasnya sangat rendah banget ya. Ketika dia berkata sesuatu atau apapun, melakukan sesuatu, ada orang tersinggung, saya tegur, dia bingung, tersinggung apanya, saya ngomong apa. Jadi dia nggak paham ada orang tersinggung. Nah itu, jadi musik ini juga akan memberikan melembutkan perasaan kita, terutama kita. Salah satu cara kita untuk mengatasi bad mood lah, kita sedang mengalami bad mood, itu salah satu yang paling efektif itu kan mendengarkan musik ya, apalagi musik religi ya. Tapi musik religi dan musik yang bernuansa religi itu bisa kita bedakan. Kalau musik religi yang dinyanyikan oleh siapa tuh? Bimbo Sabian ya, Sabian. Sudah Habib Haddad dan sebagainya, itu musik religi. Tapi kalau musik-musiknya Chrisye atau Bimbo ya, atau Ebit, itu musik-musik yang bernuansa religi. Itu mendengarkan musik-musik religi itu bisa menyejukkan hati kita kok ya, bahkan merasa segar, ada satu pencerahan. Ditambah lagi apalagi syair-syairnya. Jadi di antara musik-musik religi juga ada yang bernasib untung ya, menjadi lagu-lagu yang abadi. Lagu-lagu abadinya yang Chrisye, Bimbo ya, kemudian siapa lagi tuh? Ebit ya, itu musik lagu abadi itu artinya lagu yang berlangsung lama dan telinga kita nggak pernah bosan. Tetap dibuka eksis, lagi ya setelah sebulan kita buka lagi masih enak juga, tetap eksis gitu. Nah ada lagu kacang yang laris tidak boleh hilang gitu. Kayak lagu-lagu siapa dulu tuh, dulu Sumbang ya. Ya gitu kan, ada kan lagu-lagu gitu tuh, lagu-lagu semacam itu. Jadi nantinya seperti musik bagi jiwa yang sangat penting untuk meredam emosi yang sedang labil semacam itu, diperlukan sekali. Tetapi di sini juga saya tidak terlalu menegaskan ya, apakah salah satu cara untuk kita mengatasi bad mood itu lebih efektif musik atau lebih efektif minyak wangi, keharuman. Saya kira tergantung pada sensitivitas orang ya. Ada yang sensitivitas di hidungnya, ada yang di telinganya, mungkin juga lukisan-lukisan yang indah atau melihat pemandangan alam yang indah ya, naik gunung barangkali, itu salah satu mengatasi bad mood semacam itu, tergantung pada sensitivitasnya. Jadi saya tidak merekomendasikan hal dengan musik karena orang punya sensitivitas yang berbeda kan begitu. Kemudian juga ini mengapa musik punya pengaruh yang begitu dahsyat ya terhadap emosi. Karena musik itu sendiri punya jalur yang langsung menyentuh emosi manusia. Artinya begini, ketika indera kita, mata, melihat satu perangsang
seorang perempuan cantik lewat. Itu antara pikiran kita tertarik, menyukai, ya kan, atau mungkin menimbulkan syahwat dan sebagainya. Itu ada proses dulu dari mata ke regulator dulu, otak kita diproses melihat bokongnya seperti apa, buah daging sebesar apa, ya kan begitu. Itu ada waktu, jeda waktu yang cukup lama baru kita memberikan penilaian. Tapi kalau musik itu langsung menyentuh emosi langsung, tidak melalui begitu jreng gitu, kita langsung menyentuhnya. Ya, jadi lebih dekat. Sebab di samping itu juga telinga ini begini. Orang buta, saya punya dosen profesor tamatan Amerika itu buta, tapi dia punya kecerdasan yang sangat tinggi, profesor doktor dari Amerika, orang Mesir ya. Dia buta. Artinya dengan indera telinga ini itu lebih berpotensi membangun kecerdasan daripada mata itu. Itu satu, memang berbeda. Tapi kalau orang itu budeg pasti goblok. Betul enggak? Akan berbeda. Jadi musik itu kan ke telinga kita itu sendiri. Itu maksudnya bahwa musik langsung menyentuh emosi kita ini. Kemudian kita ketika merasa gembira ya, senang, sukaria, ketika kita di diskotek ya, atau di tempat hiburan atau di panggung ya, ikut menari, gembira. Kemudian kita juga pernah merasakan, mungkin kita pernah menangis sendirian di kamar dengan mendengarkan musik balada barangkali. Ya, itu betul-betul kita merasakan ada, bahkan detak jantung kita bergeser mungkin ya. Yang satu menit itu 70 detak jantung kita yang regularnya itu. Mungkin ketika lagunya itu lagu sedih, mungkin agak lamban. 69 barangkali. Lah kita lagu gembira menjadi 71 begitu, ada pergeseran semacam itu. Dan kita merasakan sendiri semacam itu. Kemudian kita juga melihat sebetulnya bahwa orang bisa melukis, orang bisa menggambar, orang bisa menari, orang bisa berpengetahuan matematika, fisika. Tapi ketika orang itu bermusik, ini sesungguhnya kemampuan yang paling aneh dimiliki manusia, itu adalah musik. Jadi Pak Beben ini makhluk yang aneh sebetulnya. Makhluk langka. Langka iya. Karena kan berbeda semacam itu. Nah, begini selanjutnya. Karena ini pertanyaan Pak Afkar tadi menohok saya, bagaimana musik disekulerkan. Bahwa sebetulnya musik sendiri, Islam sendiri tersebar itu sebetulnya dikawal dengan musik juga. Bahwa Al-Quran itu sendiri punya internal music. Di dalamnya itu punya internal music. Coba kita perhatikan. Syair-syairnya yang indah. Kemudian huruf-huruf akhir setiap bait berupa sanjaknya itu sangat teratur rapi, menimbulkan suara irama yang stabil. Coba kita dengarkan wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu bukan secara kebetulan. Memang irama semacam itu akan lebih mudah menarik perhatian kita daripada kalimat-kalimat biasa.
Dan Nabi sendiri juga memerintahkan supaya ketika membaca Al-Quran itu kita harus dengan memperbagus suara kita. Hasinu aswatakum inda kulli qiraatil Quran, ya. Perbagusilah suaramu ketika membaca Al-Quran itu sendiri. Tetapi juga dalam peradaban Arab ini Pak Beben, ternyata musik ini juga bukan di tempat ibadah Al-Quran saja, bahkan di bidang ilmu pengetahuan itu musik mengawal. Jadi nanti musik itu bukan hanya menyampaikan perasaan kemanusiaan, menyampaikan kesedihan, kegembiraan dan sebagainya, tapi juga untuk mengemas ilmu pengetahuan. Ya, di dalam dunia Arab, peradaban Arab ini semua ilmu pengetahuan itu ada sajaknya, ada qasidahnya, ada nazamnya, ya, bukan hanya di bidang akidah, sampai ilmu nahwu pun itu menggunakan sajak. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, sampai di ilmu logikanya Aristoteles, ya, itu juga berbentuk nazam, berbentuk sajak dengan akhiran kata yang sama. Ya, seperti begini. Hukum kontradiksi, hukum paradoks itu adalah perlawanan dalam bentuk kualitas. Itu dinyatakan tanaqudun khulfu qadiyataini fi kaifin wasidqu wahidin amrun qufi. Jadi bahwa sesuatu yang paradok itu harus ada kesamaan dalam 8 unsur. Waktu, tempat, orang, pelaku, objek dan sebagainya. Itu dalam nazam. Nah, itulah makanya dalam dunia Islam itu orang kau bisa hafal itu kan yang dihafal syairnya itu. Seperti ilmu nahwu. Betapa banyaknya, rumetnya itu teori ilmu nahwu itu. Tapi kok bisa mengurus semuanya? Karena hanya terdiri dari 1000 bait. Dihafal sebenarnya alfiyah, ya. Betul nggak? Betul. Anda hafal nggak alfiyahnya? Ya. Pernah hafal? Ya. Jadi sampai nahwu, soroh, balaghah, mantik, semuanya linguistik, ya, termasuk ilmu semantik, ilmu retorika dan sebagainya, itu dalam bentuk musik, ada iramanya. Nah, ini yang menjadi satu contoh umpamanya. Nah, nanti irama-irama apa atau vokalnya apa itu disebutnya dalam bahasa Arab namanya bahar. Dalam dunia Islam ini ada 16 bahar. Bahar itu artinya apa ya? Not, irama, ya, irama. Bentuk puisi. Kalau kita kan ada pantun, ada gurindam, ada soneta, ada sajak, kan gitu. Nah, di Arab itu ada 17. Yang itu satu namanya bahar tawil. Itu wazannya faulun, mafa'ilun, faulun, mafa'ilu. Yang kedua itu baharnya namanya bahar madid. Wazannya fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Kemudian yang ketiga bahar basit. Itu wazannya mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Jadi mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Yang pertama fa'ilun panjang, yang keduanya pendek, fa'ilun. Itu ketukannya seperti itu. Kemudian yang keempat bahar al-wafir, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun. Kemudian bahar kamil itu mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Bahar hazaj yaitu mafa'ilun, mafa'ilun. Kemudian rojaz itu musafilun, musafilun, musafilun. Kemudian ramal fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Bahar sarya mustafilun, mustafilun, fa'ilun. Kemudian bahar munsarih itu mustafilun, maf'ulatu, mustafilun. Bahar khafif yaitu fa'ilatun, mustafilun, fa'ilatun. Bahar mudhari' yaitu mafa'ilun, fa'ilatun. Kemudian al-muqtadab maf'ulatu,
mustafilun. Kemudian bahar al-mujtath yaitu mustafilun fa'ilatu. Kemudian al-mutaqarib yaitu fa'ulun 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 fa'ulun. Al-mutadarik yaitu fa'ilun 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 fa'ilun. Jadi ini yang bahar tadi ini mungkin fa'ilun fa'ilun fa'ilun. Mungkin kalau sekarang ini jenis musiknya musik country barangkali gitu. Iya. Jadi menyatu dalam ilmu pengetahuan, semua ilmu pengetahuan. Nah, itu yang menjadi apa namanya perlu kita perhatikan. Saya nggak mengerti kenapa orang umat Islam sekarang kok memusuhi musik, saya nggak tahu lah. Itu mungkin ya karena menganggapnya itu maksiat, jadi ya diharamkan gitu. Padahal apa yang dikatakan Pak Beben ya, mahalut tajalli Tuhan bisa dirasakan melalui musik. Saya bisa memahaminya. Tapi kalau mengatakan pada orang lain mungkin akan menjadi bingung gitu ya. Saya memahaminya sekali Pak Beben. Saya mengerti sekali macam itu. Kemudian musik itu muncul sebagai bentuk awal komunikasi. Awalnya tuh berkomunikasi. Bahkan kalau kita pengen anak-anak kita bisa cepat bicara, kan ada anak yang lambat bicara kan. Memang secara kedokteran itu kan bergiliran. Berjalan dulu, apa kaki dulu, berjalan dulu, apa keluar gigi dulu, apa ngomong dulu. Kalau berjalan dulu nanti giginya lambat. Kalau gigi dulu nanti ngomongnya lambat. Tetapi sebetulnya bisa dirangsang anak itu supaya bisa berkomunikasi berbicara, itu yang sering-sering saja menjelang dulu dikasih musik-musik ya, musik-musik instrumentalia ya, atau musik-musik relaksasi. Saya juga tiap malam Pak Beben ketika menjelang tidur saya buka musik-musik relaksasi ya. Saya mendapatkan kenyamanan tidur lebih berkualitas ya dengan musik-musik relaksasi itu. Iya. Tapi kalau Anda senangnya Quran maka silahkan. Iya. Tapi jangan Qurannya Abdul Basit Abdul Somad ya, malah gak bisa tidur tuh melekit-lekit gitu. Musiknya minimal kayak Al-Qudaifi ya, yang muratal, iya. Yang nada rendah ya, yang nada keras gitu macam itu. Sebagai relaksasi. Iya. Termasuk juga kalau kita punya sapi yang kurang gairah makannya dikasih musik, insya Allah makannya juga lebih ini kok. Ya, bertambah nafsu makan. Kenapa di restoran-restoran besar yang mahal itu seperti di Jakarta kota-kota metropolitan, kok di restoran kan selalu ada musik-musik yang slow? Itu juga untuk menambah nafsu makan juga sebetulnya. Kalau mau tahu. Jadi dari mana munculnya musik ini? Memang manusia berkomunikasi. Sekarang jadi begini masalah. Manusia pada peradaban yang keberapa berkomunikasi dengan bahasa seperti kita ini. Dulu ketika manusia dalam jumlah yang sedikit dan masih baru terlahir di dunia, belum berperadaban, bagaimana mereka berkomunikasi? Berkomunikasinya itu dengan isyarat, menggunakan isyarat. Bagaimana menggunakan isyaratnya itu? Ya, kita dengan menggerakkan tangan atau dengan mimik atau dengan gestur tubuh ya menyampaikan keinginan kita yang belum bisa dilambangkan dengan bahasa. Ya, sekarang umpamanya begini. Apa namanya nih? Makan. Makan. Kalau gini? Minum. Kalau gini? Tidur. Ya kan begitu. Ya. Awalnya manusia berkomunikasi dengan menggunakan isyarat-isyarat itu. Tetapi ternyata di tengah perjalanan bahasa isyarat ini tidak berlaku di malam hari. Hanya bisa dipakainya di siang hari. Sebabnya apa? Tidak terlihat. Disitulah akhirnya manusia terdorong untuk berkreasi, untuk nah itulah suara-suara itulah yang sebagai bentuk awal komunikasi itu. Ya.
Tetapi bentuknya itu dalam bentuk imitasi. Ya. Jadi untuk menyebutkan binatang yang seperti itu dari suaranya kita mengatakan meong. Itu pasundan. Kalau kita kucing sudah bukan imitasi, itu sudah kita menciptakan namanya. Jadi di bahasa Sunda masih banyak sisa-sisa bahasa imitasi itu. Kalau bilang kambing bilangnya apa? Bek. Bek, karena bunyinya gitu. Iya. Bebek ya, karena bunyinya pek jadi bebek kan gitu. Ketuk pintu kan bunyinya tuk jadi mengetuk. Semua bahasa itu semua berakar daripada imitasi itu semuanya. Nah, sebelum imitasi itu manusia berkomunikasi dengan musik itu. Artinya kalau panjang artinya kayak gitu. Saya kayak huruf Morse gitu kepanjang itu menggunakan irama semacam itu. Ya, jadi sebetulnya adalah kemudian juga saya ada aneh segini Pak Beben, nanti mau dikomentari. Ketika saya menyetel Simfoni Beethoven, banyak teman-teman saya datang, itu lagu apa sih, ngak-ngok, matiin aja deh. Ya Allah, orang kok apa tidak menikmatinya. Tapi begitu musiknya, lagunya gabruk, mereka menikmatinya. Jadi akhirnya nanti betul di komentar ini. Jadi selera musik ini dari mana terbangunnya? Selera musik satu bangsa ini seperti apa? Saya merasa aku punya budak mendengar lagu itu, gabruk gitu. Suara apa reok bodol begitu tuh. Tapi orang itu menikmatinya. Begitu lagu-lagu ya Mozart, ya Beethoven yang begitu menarik rasa kita, nggak paham katanya Pak. Nah, kemudian lagi lagu-lagu Celine Dion ya, lagu-lagu abadi seperti Stevie Wonder ya, I Just Called to Say I Love You, lagu-lagu abadi semacam itu dimatiin, nggak paham katanya. Jadi artinya nanti di komentar lagi, apakah seseorang menikmati musik harus paham? Musik itu sebenarnya bahasa universal yang bisa dipahami semua orang. Ya, ini berarti menjadi penghayatan kita terhadap musik ini perlu ditinjau kembali. Ya kalau musik nggak perlu paham artinya, dengan apapun bahasanya, musik itu bisa dipahami oleh seluruh bangsa. Jadi musik itu adalah kita sebut itu sebagai bahasa yang bersifat universal begitu. Nanti lagi. Kemudian juga dengan musik itu kita bisa mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar pada saat kita mulai tinggal di masyarakat yang lebih besar. Dengan melalui musik, dengan menyanyi bersama, kita terjadi ada persatuan rasa. Kita sejak kecil nyanyi bersama Garuda Pancasila atau lagu apa Niur Melambai ya. Mau apa lagi? Lagu apa lagi? Syukur. Syukur lagi. Sorak-sorak bergembira. Itu. Ketika kita bermain musik bersama, menyanyi bersama, itu ada pendekatan rasa. Sehingga kita sendiri ketika itulah akal kita itu meleburkan ego kita, meleburkan diri kita, sehingga ketika kita melihat orang yang sedang bernyanyi itu seperti kita melihat diri kita sendiri. Kita merasa mereka adalah bagian dari mereka itu. Makanya penting sekali. Dan sebetulnya umat Islam sudah punya media yang efektif ya. Setiap malam Jumat marhabanan ya. Ya. Itu musik sendiri. Ya, musik iya. Sekalipun memang lagunya yang dipakai lagu warung pojok ya. Ya warung pojok ya. Warung pojok gitu. Saya aneh kenapa kok jadinya lagunya lagu warung pojok sih gitu. Sejak kapan itu kan? Kreativitas Bu ya. Ya, semacam itu. Kemudian ada juga tahlilan ya, istighosa yang kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan irama yang sama. Itu menyatukan rasa antara kita. Ini sangat penting sekali.
Ya, jadi lagu juga mempersatukan rasa kita juga, itu sangat penting sekali. Ya, nah ini beberapa hal catatan macam itu. Kemudian ketika Anda nanti bernyanyi secara sinkronis dengan orang lain, itu terlebur segala kesadaran diri kita ini. Seperti kita melihat diri kita sendiri, kita merasa ada kesamaan dengan orang yang lain. Dan kemudian juga ada hal yang perlu disampaikan, bahwa ketika kita terproduksi, sensasi musik itu terproduksi pada diri kita, bulu roma kita menyerah, meremangkok. Ada satu desir yang nyaman dalam diri kita mendengar lagu itu. Jadi kalau boleh kita katakan apa namanya, ketika kita menikmati sensasi musik semacam itu tuh, kalau boleh dikatakan, katakan sajalah seperti nikmatnya ejakulasi bagian luar. Terima kasih.